pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Miss yakin kalian dalam keadaan sehat dan baik. Nah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka dalam belajar kita kali ini, tapi melalui video ini kita masih bisa sama-sama belajar. Nah, anak-anak, mari siapkan bukunya, siapkan pulpen, dan siapkan Alkitabnya di rumah. Nah, kalau sudah selesai disiapkan, kita akan mulaikan pelajaran kita. Namun sebelum kita mulaikan pelajaran kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Kami masih boleh sehat hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak kami yang belajar di rumah. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menambahkan kepintaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan pelajaran kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, Tuhan Allah adalah pencipta dunia beserta segala isinya. Nah, melalui ciptaannya kita dapat melihat, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, bersama saya Miss Ripka akan mengajari anak-anak di rumah dan kita sama-sama belajar mengenai penciptaan dunia yang terambil dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Nah, nanti anak-anak boleh baca Alkitabnya di rumah ya. Nah, tahukah anak-anak di rumah berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isi-isinya? Ada yang tahu? Ayo, mungkin sudah dengar ya di sekolah minggu. Tapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Nah, dan tahu nggak kalian manusia diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Tahu? Nah, untuk mengetahui semua ciptaan Tuhan hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan apa? Kita sama-sama belajar dari Alkitab kita dari Kejadian pasal 1. Nah, anak-anak, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi itu masih berbentuk kosong, belum ada apa-apa. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, lalu terang itu dipisahkan dari gelap. Nah, sehingga anak-anak boleh melihat gambar ini. Terang dan gelap dipisahkan oleh Tuhan. Terang dinamakan siang, sedangkan gelap dinamakan malam. Itulah hari yang pertama. Nah, mengerti ya? Hari yang pertama. Nah, setelah terang dan gelap dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, maka pada hari kedua berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, pemisah antara air dengan air, yaitu cakrawala. Lalu cakrawala itu dinamai langit. Nah, itu langit yang sekarang, pemisah antara air di atas langit dengan air di bawah langit. Nah, itulah cakrawala. Allah menciptakannya pada hari yang kedua. Nah, setelah itu Tuhan berfirman, hendaklah air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga terlihatlah daratan. Nah, itu Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan menciptakan laut dengan daratan. Yang daratan yang kering Tuhan beri nama darat. Sedangkan yang air Tuhan namakan laut. Nah, setelah Tuhan memisahkan antara daratan dengan laut, maka Tuhan berfirman, hendaklah di darat itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang bertunas, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, serta pohon-pohon yang berbuah. Maka di darat itu tumbuhlah semua tumbuh-tumbuhan, baik itu pohon, tumbuh-tumbuhan tunas muda. Nah,
tumbuhlah itu Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga. Nah, setelah hari ketiga, maka Tuhan berfirman, hendaklah Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang. Nah, benda-benda penerang Tuhan jadikan, ada yang besar dan yang kecil. Yang besar yang besar berkuasa pada waktu siang, yaitu matahari. Nah, pada waktu malam yang berkuasa adalah benda yang lebih kecil, yaitu bulan dan bintang-bintang. Nah, boleh perhatikan gambar ini. Nah, pada waktu siang itu matahari yang berkuasa, sedangkan pada waktu malam itu bulan dan bintang-bintang. Nah, pada hari keempat itu Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Nah, kemudian pada hari kelima berfirmanlah Tuhan di laut hidup hewan-hewan yang berkeriapan di laut, dan di udara hiduplah burung-burung yang berterbangan di udara. Maka pada hari kelima Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan semua hewan-hewan yang hidup di laut dan burung-burung yang berterbangan di udara. Itulah Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Lalu pada hari yang keenam berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan binatang liar. Nah, pada hari keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan. Ada ternak, binatang liar, binatang melata. Semua Tuhan ciptakan itu pada hari yang keenam. Nah, dan bukan hanya itu aja, Tuhan juga menciptakan manusia. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Lalu Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Tuhan bentuk manusia dari debu tanah. Setelah dibentuknya manusia dari debu tanah, lalu dihembuskannya lah nafas dari hidung, maka jadilah manusia menjadi makhluk hidup. Itu Tuhan ciptakan pada hari yang keenam. Lalu Tuhan melihat segala sesuatunya itu baik, dan Tuhan menciptakan manusia itu untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua yang ada di dunia ini. Tuhan ciptakan manusia untuk tujuan itu, kita berkuasa. Nah, anak-anak Miss yang ada di rumah, tahu kan kalian manusia itu diciptakan pada hari apa? Hari yang keenam. Jadi kita, Miss dan anak-anak Miss yang ada di rumah, Tuhan ciptakan kita itu hari yang keenam. Nah, jadi tahu kan kalau kalian itu adalah ciptaan Tuhan, kalian itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, karena dijadikan bukan melalui firman. Kalau hari yang pertama sampai mulai dari terang sampai pada binatang-binatang, Tuhan ciptakan dengan firman. Dia berkata, jadilah terang, maka jadi. Nah, sedangkan manusia Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas kehidupan, sehingga jadilah manusia menjadi makhluk hidup. Nah, anak-anak Miss di rumah nanti boleh baca di Alkitabnya tentang penciptaan mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, supaya anak-anak Miss boleh semakin mengerti. Demikianlah yang bisa Miss ajarkan pelajaran kita pada pagi hari ini, dan Miss yakin semuanya anak-anak Miss mengerti. Nah, kita tutup dengan doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran kami hari ini. Kami menyadarin bahwa sungguh luar biasa indahnya ciptaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hidup kami yakin dan percaya adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Bahkan anak-anak kami di rumah adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Tuhan buat pelajaran kami hari ini. Dan terima kasih buat hidup kami yang Tuhan sudah berikan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pelajaran kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.